Bismillah, hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, subscribe, backer, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia, saya berada di bawah pisang lagi jantungan. Saya malam hari ini sudah tuh jalan lama pisan menemui seorang dukun santet. Waduh, dukun santet. Beliau adalah praktek di Jakarta dan medianya konon, saya dialog sebentar via telepon, medianya cacing. Waduh, cacing. Jadi cacing itu versi sebentar saya telepon, dilus-lus biar si pasien itu nanti punya stroke, ganas manimba. Jadi kebetulan beliau itu lagi datang di sini, lagi liburan dan mau di live bincang-bincang dengan saya. Nanti berbagi cerita pengalamannya seperti apa, sahabat. Ikutin saya, sahabat. Aduh, sendalnya sampai larak nih, penuh. Ini Jadi begitu. Nanti kita bincang-bincang seperti apa. Oh, sedikit. Galangan mobil es, lewat. Saya sudah berada di depan tapannya, tanya. Assalamualaikum. Siapa? Persilakan masuk. Dan saya sengaja beliau dipakai masker dan saya masker untuk menutup identitas. Saya ngobrol. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Mas Tommy. Saya panggil Bapak itu Abah aja Pak. Dan nggak usah nyebut nama, nggak apa-apa lah. Ya, biar ya jaga privasi. Nah, saya pertama silaturahmi dan saya sudah bincang-bincang via telepon dan orang saya juga sudah ketemu Bapak, mau bincang-bincang terkait santet Pak. Nah, saya mau izin ke Bapak, diizinkan nggak sambil bincang-bincang di live di konten YouTube saya Pak? Silakan. Diizinkan nggak apa-apa Pak? Ya, alhamdulillah izin sama. Jadi begini Pak, kita ngobrol-ngobrol terkait tentang santet. Sudah berapa tahun sih Pak Bapak menekuni dunia persantetan ini Pak? Dulu saya 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Dulu belajarnya di mana sih Pak? Dulu saya belajar di Bandung. Oh, belajarnya di Bandung. Gurunya masih ada Pak? Sekarang udah nggak ada, udah meninggal. Oh, sudah nggak ada. Nah, saya baca-baca tadi sampai ada Al-Birut. Al-Birut itu sebenarnya apa itu Pak? Al-Bairut itu adalah susunan ilmu guru-gurunya itu dari sana. Beirut, Libanon Pak? Libanon. Aduh nemen Pak. Nah, itu medianya apa sih Pak? Medianya waktu ajarin itu kan media cacing sebenarnya. Cacing kita yang gede itu. Nah, tadi saya sempat bawain cacing. Ini bener nggak Pak cacingnya kayak gini Pak? Kalau cacing mas biasanya bukan begini bentuknya. Coba bisa dibuka sambil dibukain Pak. Oh, berarti ini cacingnya nggak ada yang bisa dipakai ya Pak? Nggak ada. Ini di bawah tunggu sini. Nah Pak, cacing itu buat nanti si target itu biar penyakit apa sih Pak? Cacing ini targetnya untuk adalah seseorang yang minta jasa saya itu untuk jaga stroke. Karena perang bisnis biasanya. Oh, perang bisnis. Emang cuma stroke aja Pak, tidak yang lain mencret darah Ya, diare cuma stroke. Oh, cuma stroke. Karena stroke itu secara medis bisa disembuhkan, bisa.
cuma sangat lama. Karena tujuannya adalah untuk menghabiskan hartanya si lawan tersebut. Karena bisnis. Kalau hartanya habis berarti dia udah tendernya kalah. Oh berarti kalau sudah hartanya habis bisa sembuh? Tetap nggak sembuh bang? Nah sembuh, cuman si yang minta tolong saya itu dia menang tendernya itu. Oh menang. Menang. Cuman menghancurkan hartanya aja. Nah, dengan satu kita ada berobat terus, nggak konsultasi pada bisnisnya. Nah itu caranya gimana sih pak? Itu cacing? Cacing, caranya setiap pasien itu atau tamu itu bawa foto tetap. Oh bawa foto tetap? Tetap. Foto itu konsentrasi bahwa ini kan bukan cacing, tapi ini tuh orang yang dalam foto tersebut. Konsentrasi dalam diurut begini pelan, dengan kekuatan tenaga dalam, itu jadi langsung lemes. Kalau dia biasanya, kalau ya maaf jujur, kalau kita bayarannya gede itu jadi langsung lemes saja, nggak gerak begini. Bayaran gede itu sekitar berapa sih pak? Paling 5.000 atau 6.000. Oh 5 juta sampai 6 juta? Ya. Enggak sampai ratusan juta pak? Dan itu butuh berapa hari sih pak? Sebenarnya kalau itu satu hari udah kita dari keadaan aktivitas dia langsung jatuh biasanya gitu. Kita kerjanya malam, jadi siangnya. Oh malam. Ya. Berapa jam itu untuk melakukan proses ngurut-nguruti cacing sampai lemas? Kurang lebihnya 1 jam. Oh 1 jam. Nah cacingnya nggak lemas-lemas itu nanti gimana pak? Biasanya si orang tersebut adalah ada benteng. Ada benteng atau itu dia ilmu atau yang pegangan itu jadi ini melawan terus ada apa nih? Itu tuh jadi perang terus. Jadi kalau cacingnya ngulet-ngulet berarti masih melawan? Dan melawan berarti dia ada sesuatu. Si yang diri ini tuh. Nah kalau masih melawan terus berarti bapak nyerah? Kita adu kekuatan sampai apa saya yang kalah atau dia yang kalah. Pernah tidak sih pak cacingnya sampai nggak lemas-lemas masih akas pak? Malah nyopot atau gimana? Nah biasanya yang udah sih kalau udah begini biasanya itu cacing malu kalah. Oh gitu. Jadi kenapa kalah? Pertama keadaan malam si yang di ini tuh ada lagi santai kayak tidur nggak sadar, jadi dia lemah. Oh berarti targetnya ketika target lagi tidur? Kayak tidur. Berarti kalau siang nggak bisa? Ya sebenarnya jarang yang kena kalau siang. Saya lagi tidur, dia akhirnya tahu jatuh. Jatuh terus langsung stroke gitu? Jatuh kayak stroke, orang miring-miring gitu, bawa ke rumah sakit. Nggak sadar. Setelah medis ya stroke. Ini udah stroke. Nah terus cacingnya itu langsung meninggal tahunnya? Lemas. Oh lemas? Lemas sudah kita buang. Pernah tidak sih pak meninggal terus bapaknya yang kena sendiri? Sempat pernah berantem itu akhirnya apa? Oh akhirnya waktu itu masih ada guru saya. Saya konsultasi, coba pakai ini. Nah, akhirnya ya si ini sejak gurunya nggak ada, saya dapat kekuatan sendiri. Oh saya belum cukup. Saya sempat datang tamu. Nah bapak di Jakarta itu prakteknya di mana sih pak? Di daerah Tanjung Priok. Oh di Tanjung Priok sudah ada tempat di sana. Pak ada berapa orang yang konsultasi sama bapaknya? Angkat orang sudah berapa pak? Itu udah banyak. Oh sudah banyak. Banyak tuh bahkan dulu daerah berbisnis bisnis tarung perang bisnis. Oh perang bisnis. Nah ini bapak mau dibincang-bincang di live saya itu gimana sih pak ceritanya pak? Ceritanya Ada orang yang kan, wah masa dukun santet ngaku sih. Nah kan ini saya udah ngomong nih ke bapaknya, kan bener dukun santet. Nah saya juga baru kenal dengan bapak kan ya, baru ketemu dan mau berbagi di sini. Dan kenapa bisa mau berbagi ilmunya di live ini? Dan kenapa? sebenarnya Kan kebanyakan dukun santet itu tertutup gitu tuh pak. saya sebenarnya tertutup, bukannya saya berbagi sebenarnya, cuma karena apa ya, di sisi lain saya juga merasa ya apa namanya, berbuat begini terus sebenarnya lama-lama jenuh. Nah gini pak, kok kenapa sih tempatnya rata-rata dukun santet tuh di hutan menyendiri, Karena saya sepi, tempatnya kumuh, itu gimana sih pak? kalau di hutan sepi kumuh itu sebenarnya kalau saya pribadi saya pengen mengembalikan seperti manusia pada umumnya. Emang buat konsentrasi atau buat apa sih pak? Termasuk konsentrasi Dan biar orang nggak pada tahu gitu. di antaranya. Itu seperti orang biasa aja. Tapi aset sih emang bapak punya rumah, punya mobil, punya pak? Sebenarnya kalau aset begitu itu sudah habis. Kenapa? Saya jujur dapatnya nggak baik, habisnya juga baik.
Oh, mobil begitu. itu ada yang pakai atau mobilnya tabrakan. Jujur ya, tabrakan itu udah tabrakan, saya udah sadar diri. Oh, sudah sadar diri. Karena hasilnya begitu. Oh, hasilnya begitu. Ya. Nah Pak, ini di dalam tadi saya sempat melihat itu banyak sekali rengkat-rengkat kayak gitu, bisa sih dijelasin tidak Pak? Rangka-rangka Bisa sambil berdiri dijelasin di sini. Itu maksudnya apa? Jadi sahabat, di dalam tempat ini ada, kalau menurut kita sih kayak semacam sampah ya Pak. ya. Ini Ini bisa. kan dia sampah. Kalau menurut orang umum, tapi kalau menurut gaib, itu tempat istirahat. Oh, tempat istirahat gimana Pak? Tempat istirahat tuh ya bisa duduk, tidur dan sebagainya. Maksudnya ini kasur buat tidur siapa Pak? Kasur itu aslinya buat tidur saya, cuman untuk diskusi sama Sama Haji. ya istilah. Nah kayak ini ember apa? Itu untuk mandi sebenarnya. Oh, mandi bangsa jin. Ya. Kan tidak ada airnya Pak. Dia menurut mata kita. Nah ini ada koper, ada botol-botol Koper. kosong, ada Ada botol. kosong itu seperti kita aja manusia. Kita bisa butuh minum, butuh makan, koper butuh cuma baju dan sebagainya seperti itu. Nah ada sepeda juga buat apa ya Pak? Kalau sepeda sih memang kalau saya udah hal-hal itu sudah saya hilangkan dan sekali saya untuk melihat ke tanah sekitar tuh saya jadi orang biasa aja. Oh jadi nyamar orang biasa Orang gitu. biasa. Nah kalau itu apa Pak? Itu nggak akan lihat. Oh toilet ya teman? Ya itu kamar mandi biasa. Oh kamar. Jadi untuk kan ada pacul, ada semua. Oh itu memang disiapkan untuk bangsa jin. Jadi ya kita untuk masuk awamnya kita orang biasa aja. Orang bercampur dan sebagainya itu dia kelihatan orang biasa. Oh kelihatannya orang biasa. Ada tamu baca orang bukan masuk orang Jawa. Enggak ada emang atau pasti datang aja. Ada kembali telepon. Nah yang bisa apa sampai Bapak tahu tukang lagi dari siapa sih Pak? Ya jadi banyak dari tamu antar tamu ke tamu. Selalu apa? Nongkrong bisnis. Jadi, oh saya bisa menang sama orang. Ya, telepon ke mulut. Cara itu cacing nih dibacain mantra gitu Pak. Ya, Nah Bapak kalau perang jarak jauh sama orang yang mempunyai kanuragan yang lain, seperti apa perang jarak jauhnya? biasanya ini makin gerak. Apa sih? Mau dorong? Makin gerak, kayak melawan. Kalau biasa begini, udah begini aja, benar mas. Oh, tapi kalau itu melawan cacingnya. Gerak, kayak kepanasan gitu. Kalau tadi kena hawa panas dipancing mulai terus kan? Itu sebenarnya, itu perlawanan. Oh, perlawanan. Iya sebenarnya. Nah sekarang coba Pak, santetin presiden luar negeri, coba ada perlawanan tidak gitu Pak? Siapa aja yang dituju nih? Presiden luar negeri siapa aja? Medianya terlalu kecil. Nah ini ada yang gede. Ya nggak apa-apa yang kecil, orang kecil aja lah. Tukang beca atau apa, nggak apa-apa. Yang kecil mana? Cuman kasihan juga sih kita, dia tak bersalah, tahu-tahu disuruh sama tamu untuk menyantet seseorang gitu. Jangan saya juga ada apa, nggak ada fotonya, jadi asal-asal ya, jadi kasihan gitu. juga dia. Saya merasa Ya, biar cacing itu kuat-kuat gimana coba Pak? Nggak nyerang orang tapi ini ada perlawanan gitu. kalau cacing bahasanya yang memang nggak nyerang, ya biasa aja sih. Oh sebenarnya. biasa aja. Biasa aja. Ya kalau nyerang tuh memang benar-benar mulut kayak yang panasan, itu perlawanan sebenarnya. Kalau itu biasa, yang dapat itu biasa. Ada perlawanan. Ada nggak sekitar 10 orang atau 20 orang yang udah Bapak tumbangin bagi cacing itu Pak? Ya kurang lebih gitu. Ada gitu Pak? Dan orang tertentu artinya dari tersebut orang rekan bisnis. Nah uang itu biasanya dibayarnya di muka, kontan, atau ketika targetnya itu sudah meninggal baru dibayar sih Pak? Ada di akun pernah. Maksudnya ketika uang di depan baru dikerjain? Iya. Oh jadi enggak, nanti nih kalau sudah sakit baru saya bayar, enggak gitu? Karena orang udah lihat, kalau nggak bukti datang sini. Nah cacing itu sendiri dari siapa yang nyiapin Pak? Oh udah itu rahasia perusahaan. Enggak, maksudnya si pasien itu, yang itu, atau Bapak sendiri? Dari Kita sini? sendiri. Oh berarti sudah terima bersih? Iya. Kita sendiri yang memang itu rahasia perusahaan. Oh ada rahasia perusahaan Pak? Iya. Berarti cacingnya Bapak yang nyiapin, bukan tamunya. Tamu mah yang penting ketika nih 4 juta uang di muka. Nah kalau itu orangnya tidak kena santet gimana Pak? Uangnya dikembalikan atau tidak? Kalau nggak pernah santet, biasanya ini dia nggak apa-apa begini aja. Enggak, maksudnya uang itu bisa dikembalikan atau emang hilang? Hilang. Oh jadi uang godong. Mempan nggak mempan, yang penting sudah bayar. Iya. Kalau orangnya nggak kena, ya tetap hilang uangnya.
Tapi rata-rata 99% kena. Oh 90. Itu jaminan ya Pak? Ya, Pakai garansi Pak? ya kebanyakan orang datang sini merasa puas. Makanya dari itu mulut. Itu pun rekan-rekan bisnis yang tertutup lah bahasanya. Nah biasanya manggil jinnya dari mana sih Pak? Bapak atau Bapak punya sendiri atau emang kekuatan? Ini kan pakai kekuatan jin atau tenaga dalam murni Pak? Enggak dalam murni. Enggak pakai kekuatan jin atau Ada, dipanggil? Oh, ada. pakai kekuatan jin juga. Jadi bahasanya kalau saya berkekuatan jin, kekuatan saudara kembar. Saudara kembar itu gimana maksudnya Pak? Itu dari ari-ari kita. Oh dari ari-ari. Ya, karena waktu kita tuh energi itu membangkitkan saudara kita, ari-ari yang pertama ini kita bangkitkan untuk membantu kita. Jadi bangkit lagi gitu. Iya, bangkit. Nah selain cacing apalagi sih Pak media yang disiapkan? Cuma ini aja. Enggak atau Tadi tadi menyan, masih- sesajen atau apa? Nah ini ada pisang ini gimana Pak? Kalau pisang itu sebenarnya kita ya memang kita makan itu kalau lagi ada di sini, seadanya yang ada di sini. Oh seadanya yang ada di hutan ini. Iya. Kalau di hutan ini pisang makanya pisang. Iya. Kalau pepaya pepaya. Iya. Berarti seadanya. Enggak makan nasi berarti Pak. Ya kalau keluar masih makan, maksudnya seadanya keadaan. Kalau lagi praktek di sini. di sini seadanya sih, kalau nggak ada ya nggak ada beneran. Berarti kalau nggak ada ya kita tetap jalanin nggak minum Iya. apa-apa. Iya. Nah ini waduh kayak iklan banget seperti ini. Oh berarti tidak ada menyan, tidak ada minyak, tidak ada sesajen, enggak. Cuman itu aja. Sebenarnya minyak sih ada, cuma minyak umum. Oh minyak umum tetap pakai seperti apa? Saya pakai ini. Dan ini untuk minyak tulang. Oh cuman pakai itu. Jadi sesajen kayak kelapa muda apa tidak ada. Karena ini sebenarnya barang mudah. Oh barang muda. Barang muda gimana? Artinya menyantet dengan seksi seperti itu mudah, karena orang biasanya sakit kok, tetap rumah sakit selesai. Orang nggak ada yang sakit kok. Kalau itu barang bisnis. Oh kurang bisnis. Iya. Ada nggak ketika disuruh istri muda atau istri tua ada? Belum ada. Oh belum, kebanyakan persaingan bisnis. Wah, luar biasa. Nah Pak, ada nggak sih dalam hati kecil Bapak pengen kita, aduh saya menyesal lah mau tobat nggak melakukan itu, ada nggak pada masa itu? Ada. Oh ada. Tapi terus bertarung nggak Pak, perlawanan? Antara ingin berhenti sama menjalankan ada memang. Nah, mulai saya kenapa dari Jakarta saya mau hijrah ke tempat lain gitu. Kan saya pengen dulu tobat. Nah tobat itu sudah dilaksanakan atau belum gitu Pak? Sudah Oh sudah. Tapi masih tetap aja ada orang yang datang minta untuk minta bantuan ada Pak? tolak. Oh ditolak. Kalau uangnya gede tetap Pak? Tetap tolak. Oh begitu. Ya. Kalau mintanya yang lain seperti pesugihan apa? Saya nggak bisa. Oh nggak bisa. Cuma spesialis itu aja. Nah selain spesialis itu nggak ada lagi atau untuk jualan apa? Ya paling karena saya Untuk untuk pengasihan. diri sendiri paling profesinya karena biasa ngurut ini orang satu ada untuk ngurut kesehatan kan. Oh jadinya kalau ada orang stroke Bapak yang ngobatin. Nah ketika sudah stroke itu bisa diobatin tidak sih Pak sama spiritual dengan cara apa atau makan cacing lagi atau gimana? Nggak tahu sarafnya, kalau kan kita yang dimati ini itu kan sarafnya orang itu kita hidupkan lagi saraf tersebut. Cuma sistem yang seperti kayak medis ya, dan sebagainya. Kirain ketika orang udah kena santet nih. Nah pernah nggak kedeteksi ketika Bapak ngirim santet terus kedeteksi sama orang joncoki, kira nyantet kita, pernah nggak Pak? Enggak, Oh nggak pernah. ya kan medis. Pernah. Orang Maksudnya ada orang yang punya kelebihan datangin Bapak, kenapa nih nyantet ini? Pernah Pak? biasanya diobati kok ada yang ini. Nah itulah ketahuan terakhir saya salah sasaran. Oh salah sasaran gimana Pak? Nanti saya dari rekan bisnis itu bawa temennya, temen itu yang kena yang lagi lemah. Kan lagi sakit diajak buat teman. Ternyata itu muridnya Habib. Oh muridnya Habib. Nah, Habib itu satu roke ke sini. Itu saya mulai hijrah pindah dari daerah Jakarta untuk memperbaiki diri lah katanya. Oh begitu. Jadi ketika Bapak nyerang salah sasaran terus dihajar sama Habib. Terus Bapak didatangin sama Habib. Kenapa Iya. yang nyantet ini? Jadi awalnya mimpi terus. Ada tamu. Ternyata tamu beneran. Udah mimpi ketiga kalinya itu datang. Terus Habibnya datang di sini. Datang. Langsung ngomong Bapak nyantet ini gitu. Tidak begitu. Caranya Kalau halus. bisa nyari duit itu jangan begitu. Oh bilang langsung kalau bisa nyari duitnya jangan begitu. Iya. Terus Bapak langsung berentek gitu. Ya kok kayak nyindir gitu. Saya juga mengelak dong. Masih gimana? Ustaz saya gitu. Ya main-main yang mau yang jijik begitu. Kok tahu ya? Nah, itu baru kenal ya. Dan itu bahan jijik. Kok tahu?
Masih gimana sih saya gitu. Contohin, ada yang lewat dilalanya, ini ada di depan pintu. Ini sih buat nanam siapa ini? Bahasanya kalah argumen. Ya itu mainan saya. Terus kamu maunya apa? Nah, situ saya udah kalau main satu itu sangat setir saya. Akhirnya jujur saya profesi saya ini, cuma saya di kamar ini pengen ini, tapi ya asal dengan jalannya entah kenapa saya dapat hidayah. Akhirnya saya berhenti. Yaudah kalau itu kamu keluar dari sini. Coba keluar dari sini. Insya Allah ada perubahan. Ya sudah saya keluar dari keluar. Nah, saya kan ketika datangi dukun santet banyak orang yang ngomong kok dukun santet banyak banget sih. Menurut Bapak sendiri banyak tidak Pak dukun santet Pak? Sebenarnya dukun santet itu sebenarnya ada, cuman itu biasa tersembunyi. Ya kan saya kan selalu dapat dukun santet nih, kan orang bilang kok dukun santet banyak. Nah menurut Bapak kan sendiri banyak kan saya yang bisa nyantet kan, cuman kan mereka tersembunyi kan, hanya orang-orang tertentu yang bisa mendetek kan. Iya. Oh Pak, Bapak udah pakai dukun santet. Jadi emang santet itu merajalela sih Pak. Santet itu medianya banyak sekali. Media banyak. Tapi Bapak mau tobat tidak sih Pak? Jujur, karena saya udah bahasa udah pindah hijrah, atau pindah tempat, saya sesungguhnya pengen obat. Cuman belum ada orang yang sungguh-sungguh membimbing saya untuk tobat seperti saya. Insya Allah, yang penting kan Bapak berdoa, minta kepada Allah. Insya Allah, hidayah Allah akan turun kok. Ketika hidayah sudah turun, insya Allah kehidupan akan lebih baik. Tapi sudah mulai sholat ya Pak? Sudah mulai sholat. Yang penting kan sholat makin baik, insya Allah kehidupan akan baik. Kan iya karena wudu, ya iya karena stain. Kan begitu. Menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Kalau menyembah kepada Allah, maka pertolongan Allah akan turun. Ketika Allah sudah ngasih pertolongan kepada kita, apapun yang kita minta dikasih sama Allah. Yang penting yakin, innallaha ghafurur rahim. Yang penting mah yakin bela kita sudah. Pak, ini terima kasih nih Pak bincang-bincangnya. Tapi Bapak pernah menyesal tidak sih Pak? Banyak orang yang akan disantenin pernah menyesal nggak Pak? Sejak hijrah sini dan saya bertobat nggak menyesal. Kalau doa saya masih menangis. Oh menangis. Ya. Yang penting tobatnya jangan tobat sambal Pak. Ya. Nah saya mau ngajak sholawat bareng nih sama Bapak. Mau Pak? Insya Allah mau. Sahabat saya mau ngajak sholawat bareng di sini. Dan nanti mudah-mudahan saya dan Bapak ini kelak yaumul qiyamah, yaumul masyar akan mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Selawat perbanyak istighfar, selalu perbanyak sholat, baca Al-Quran dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Hatur nuhun Pak, bincang-bincangnya hatur nuhun. Jadi sahabat, itu adalah bincang-bincang dengan Abah ini dan sengaja saya tutup untuk privasi. Ya, dan kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, kepret, Pak. Selamat. Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bulu